Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Baskoro dari Universitas Gunadarma, jurusan Sistem Informasi kelas 1 KA05. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu teknologi informasi dan sistem informasi itu sendiri, serta sejarah-sejarah yang ada di belakangnya. Berbicara soal teknologi informasi, tidak luput dari pandangan kita terhadap komputer. Ya, benar sekali. Komputer adalah alat yang menjunjung teknologi informasi itu sendiri. Di zaman sekarang, teknologi informasi sangatlah dibutuhkan. Kenapa? Karena perkembangan globalisasi, 2 karena ketatnya persaingan bisnis, 3 karena komunitas, tugas manajemen, dan lain sebagainya. Terus, apa sih itu sistem informasi? Kalau diartikan dari kata per kata, sistem itu artinya gabungan dari komponen-komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kalau informasi adalah data yang telah diolah. Dari pengertian 2 kata tersebut, dapat disimpulkan kalau sistem informasi adalah gabungan dari komponen-komponen komputer seperti hardware dan software yang bekerja sama untuk mencapai suatu informasi yang akurat. Terus apa sih itu hardware dan software? Hardware itu adalah peralatan yang terkait dengan komputer dan dapat terlihat secara fisik. Contohnya adalah mouse, monitor, dan keyboard. Sedangkan software adalah instruksi-instruksi atau arahan yang ditujukan kepada komputer untuk mencapai suatu tujuan atau mengerjakan suatu tugas dari programmer atau penggunanya itu sendiri. Software ini dibagi menjadi 2, ada software aplikasi dan software sistem. Software aplikasi ditujukan untuk membantu segala kegiatan manusia sehari-harinya. Biasanya software aplikasi disebut juga aplikasi. Sedangkan kalau software sistem adalah software yang ditujukan untuk mengolah data komputer. Berbicara soal sistem komputer tidak lepas dari 3 hal penting, yaitu input, proses, dan output. Apa sih itu? Input adalah memasukkan data ke dalam sistem komputer. Sedangkan proses adalah pengolahan data yang telah dimasukkan ke dalam sistem komputer itu sendiri. Dan output adalah pengeluaran dari hasil proses yang telah dikerjakan. Biasanya output ini berupa monitor, printer, bahkan loudspeaker. Setelah membahas semua itu, kira-kira kalian tahu nggak sih apa sebenarnya pengertian dari komputer itu sendiri? Komputer adalah alat elektronik yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Awalnya komputer itu hanyalah peralatan untuk menghitung aritmatika. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, komputer sekarang digunakan untuk mengerjakan segala kegiatan. Seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau komputer itu mengalami perkembangan di setiap zamannya. Komputer dibagi atas beberapa generasi. Di generasi pertama, komputer dipopulerkan pada tahun 1946 sampai 1959. Tapi komputer generasi pertama ini masih memiliki kelemahan. Di antaranya, ukuran hardware yang masih terlalu besar, kapasitas listrik yang digunakan terlalu besar, dan kinerja kerjanya yang masih sangat lambat. Serta diperlukannya mesin pendingin agar mesin tidak panas saat digunakan. Berlanjut ke generasi 2, Generasi 2 ini komputer mulai dipopulerkan pada 1959 sampai 1965. Di generasi 2 ini komputer telah mengalami perkembangan yang cukup terlihat seperti bentuk hardware yang mengecil. Pada generasi 2 ini menggunakan kapasitas memori magnetik dan storage. Berikutnya adalah komputer generasi 3. Komputer generasi 3 ini mulai dipopulerkan pada tahun 1965 sampai 1970. Perbedaannya dari komputer generasi sebelumnya yaitu harganya mulai terjangkau, kapasitas memorinya besar, dan softwarenya mulai meningkat. Berlanjut ke komputer generasi keempat. Komputer generasi 4 mulai dipopulerkan pada tahun 1971 sampai 2000-an atau sekarang. Komputer ini biasanya telah digunakan perorangan, bahkan ada bentuk laptopnya yang bisa dibawa kemana saja. Komputer generasi 5 ini sedang dikembangkan saat ini juga untuk digunakan di masa depan. Komputer pada generasi kelima ini diharapkan bisa menjadi komputer yang dapat digunakan dalam berbagai situasi dan diharapkan fitur-fitur yang tersedia makin banyak. Sekian dari informasi yang dapat saya sampaikan kepada kalian. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.